Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yunita Dwi Harsani. Nanti minta tolong kerjasamanya untuk memperhatikan dan mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, langsung saja ya. Terima kasih kepada Bu Yunita, dipersilakan. Terima kasih buat Bu Ani yang selaku moderator pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir dan mendukung diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita mulai apa itu diseminasi budaya positif, kita buat yel-yel dulu. Kita buat tepuk semangat dulu biar kita semangat. Siang-siang kalau kita nggak bersemangat nanti akan ngantuk, betul tidak? Saya kasih contoh ya. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Oke, hebat. Tepuk tangan satu kali. Dua. Satu. Dua. Satu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu guru hebat ini sudah semangat semua. Sudah siap adanya diseminasi budaya positif. Nah, perkenalkan dulu ya. Sebenarnya kalian sudah kenal mungkin. Tetapi biar lebih jelasnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yunita Dwi Harsani. Saya CGP angkatan 8 dari SMK Sukawati Sragen ya. Oke, lanjut dulu. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita cintai ini ya.
Nah, untuk modul budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri manusia, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ini nanti modul budaya positif ini yang sudah saya pelajari di CGP Angkatan 8 Kabupaten Sragen. Jadi diseminasi ini saya akan menularkan apa saja sih yang saya pelajari di modul-modul yang sudah ada. Sebenarnya pelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat tidak? Di profil pelajar Pancasila apa sih yang kita pelajari? Ya, Pak Hana? Ya, dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila itu meliputi yang pertama berakhlak mulia, terus berikutnya atau beriman ya, takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua berkebinekaan global. Terus ketiga ada mandiri, keempat gotong royong, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Hanam. Dari profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, terus bergotong royong, terus ada lagi berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, disiplin positif. Apa arti disiplin? Siapa? Bapak Ibu? Masih tahu nggak apa sih arti dari disiplin? Tertib. Ya, tertib. Bagus. Apalagi Bapak Ibu? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Nah, lanjut. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang disiplin positif mendatangkan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari eksternal. Kalau eksternal itu biasanya, wah saya dapat ujian, jadi termotivasi. Saya nanti rajin sekolah, rajin mengerjakan tugas seperti itu. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin, ia menghindari permasalahan yang muncul. Motivasinya sangat rendah. Berarti nanti jika berpikir seperti ini, jika saya tidak masuk sekolah, otomatis Bapak Ibu guru nanti menghukum saya seperti itu. Makanya itu disebut menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri ini, dia menginginkan imbalan. Misalkan murid maju ke depan. Nah, itu nanti dia ingin imbalannya apa? Mendapatkan nilai keaktifan.
keaktifan, seperti itu juga masuk. Terus motivasi satu tingkat di atas motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini adalah yang disebut adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dirinya sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, jadi mereka melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini motivasi yang paling kita dukung. Jadi mereka itu bisa semangat sekolah, bisa tertib untuk mengerjakan tugas itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau saya seperti ini, nanti akhirnya seperti apa? Jadi anak itu tahu sendiri motivasi dari dirinya sendiri, bukan teman-temannya, bukan gurunya. Yang dimaksud tadi, jadi yang 1, 2 ini adalah motivasi eksternal, sedangkan yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Jadi sudah bisa membedakan ya. Untuk eksternal itu berarti dari luar, dari temannya, dari bapak ibu gurunya. Tetapi ini tidak berjangka lama, betul tidak? Betul, nanti akan diulang lagi. Misalkan terlambat, wah saya takut dihukum nanti. Besok paling 1 atau 2 hari nanti sudah kembali lagi. Tapi jika dia dari dirinya sendiri, wah saya nanti kalau masuk sekolah tertib dengan tidak datang terlambat, terus tidak tergesa-gesa di jalan, nanti ikut pelajaran juga tenang, tidak ada rasa bersalah, nah seperti itu. Nah sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang dimaksud seperti apa sih? Nah dari hukuman tadi, jika dihukum anak akan merasa apa? Takut. Selain takut, tidak nyaman, apalagi merasa terpaksa, ada lagi terbebani. Nanti itu jangkanya panjang atau pendek? Panjang, karena nanti ada rasa ketakutan itu pasti, wah nanti saya terlambat, takut, lebih baik saya bolos, pasti ada seperti itu, betul tidak? Ya. Nah itu pasti terngiang-ngiang. Misalkan saya dihukum oleh si A, bu guru A, itu akan terngiang-ngiang sampai kita nanti tua, betul atau tidak? Pernah mengalami semua? Nah ini dia. Makanya konsep disiplin dengan identitas gagal itu salah satunya adalah hukuman. Selain itu apalagi penghargaan. Nah penghargaan ini akan mematikan apa? Kreativitas siswa. Maksudnya bagaimana? Nah jika dia itu misalkan guru mengasih penghargaan, kamu nanti kalau maju bener tak kasih nilai 100. Nah itu anak akan pasti beranggapan, wah saya kalau nggak dikasih nilai nggak mau ah. Nah itu makanya kreativitasnya akan menurun. Selain kreativitas apa ya? Merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Merusak hubungan ini bisa merusak antara siswa satu dan siswa yang lain. Ada rasa kecemburuan, benar atau tidak? Pasti akan semua bapak ibu guru juga mengalaminya ya. Ya salah satunya apa? Misalkan wah si A itu kesayangannya Bu A, si B kesayangannya si C, Bu C. Nah seperti itu, benar apa enggak? Itulah yang dinamakan merusak hubungan. Jadi anak-anak itu merasa anak yang sering maju itu adalah kesayangan bapak ibu gurunya. Makanya ini penghargaan yang merusak hubungan. Nah selain itu menghukum karena sistem ranking. Misalkan seperti itu ya, anak yang rankingnya di bawah pasti akan minder, benar atau tidak? Ya, jadi dia akan minder. Coba, namanya anak itu pasti punya bakat yang tersendiri-sendiri ya, antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan. Mungkin si A kelebihannya di bahasa Indonesia, si B di matematika, si C di bahasa Jawa, seperti itu. Makanya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita pembelajarannya harus berpihak kepada siapa? Siswa. Makanya itu, jadi kita tidak boleh mengejas. Karena apa? Kita tidak tahu apa bakat terpendam mereka
guru, kodratnya apa? Sedari apa? Guru pamong atau fasilitator, yaitu menuntun ke arah yang lebih baik. Jika mereka melakukan kesalahan, berarti kita harus meluruskan. Nah, itu yang harus kita pegang teguh di sini. Selanjutnya, merampas hak menghargai diri. Nah, seperti itu. Jadi ada harga diri. Nah, seperti itu. Anak-anak itu kadang merasa tidak dihargai. Karena apa? Kadang guru itu menganggap yang pintar itu yang paling utama. Tetapi kita juga nggak tahu pada dasarnya, misalkan anak pemalu itu nggak berani aktif maju ke depan. Nah, sebagai guru, bagaimana kita cara mendorong mereka bisa aktif ke depan, bisa maju, bisa kita harus jadi semangat atau motivator untuk mereka. Karena mereka pasti punya bakat yang luar biasa. Karena anak-anak itu pasti mempunyai keistimewaan yang sendiri-sendiri. Nah, oke ya, kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas kesuksesan. Nah, salah satunya adalah konsekuensi. Contohnya seperti apa kalau konsekuensi? Ya, itu ada penguatan jangka pendek. Misalkan konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak masuk, nah itu ada konsekuensinya. Murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, lanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu bagaimana sih? Nah, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi misalkan ada siswa yang terlambat, nah itu kita tanya dulu, Mas, terlambat karena apa? Jadi kita jangan jadi guru yang diktator, langsung bilang, Mas, kamu terlambat gimana? Seharusnya kita harus menanyakan dulu apa alasannya dia terlambat, kenapa. Nah, bagaimana nanti anak itu bisa fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya. Jadi kayak terlambat tadi ya, kalau sudah ditanya karena bangun kesiangan, berarti dia harus bagaimana? Dia harus bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena permasalahan itu bisa dipecahkan dari siapa? Dirinya sendiri. Kembali lagi ke motivasi apa? Intrinsik ya, dari dirinya sendiri. Terus murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia bisa mengetahui menghormati diri sendiri. Bagaimana caranya? Dia menghargai diri sendiri, dia percaya diri. Dengan orang lain juga sama. Ada temannya yang mempunyai pendapat. Kita nggak boleh egois. Pendapat kita adalah pendapat yang terhebat, terbenar. Itu salah. Kita harus juga menghormati pendapat orang lain. Mungkin pendapat orang lain itu bisa jadi apa? Masukan atau pembelajaran buat kita. Oke, teori kontrol nanti ada. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi murid kita kalau sudah tahu kesalahannya apa, dia termotivasi, bersemangat untuk memperbaiki. Tadi saya lanjutkan untuk keterlambatan tadi ya. Misalkan kita juga bisa kerjasama dengan orang tua. Kita tanya dulu permasalahannya apa. Nah, jadi kita kerjasama dengan orang tua. Salah satunya minta tolong untuk dibangunkan pagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi sih apa sih? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Apa sih ciri-ciri restitusi? Nah, untuk ciri-ciri restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Nah, jika ada restitusi ini, hubungan antara guru dan murid semakin bagaimana? Semakin baik. Karena apa? Yang pertama, pasti jika ada hukuman, murid tadi gimana? Merasa apa? Takut. Tapi dengan adanya restitusi ini, dia kan ini, misalkan
misalkan yang terlambat sekolah, tawarannya apa? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, misalkan dia menjawab, nanti caranya Bu, saya akan pasang jam waker. Tapi kita juga sebagai guru tidak hanya udah pasang jam waker, tidak. Bagaimana meminta tolong kepada orang tua, salah satu bentuk dukungan dari kita. Ada lagi misalkan yang mencontek. Nah, mencontek tak pulang itu juga bisa kita tangani dengan restitusi ya. Bagaimana caranya? Kita tanya lagi. Nanti bagaimana Mas cara kamu memperbaiki kesalahanmu seperti itu ya. Terus bukan menebus kesalahan. Jadi dia mempunyai solusi dari setiap permasalahannya. Itu bukan menebus kesalahan, tetapi dari apa? Dari permasalahan itu kita bisa ambil hikmah atau pembelajaran. Jadi setiap anak pasti punya masalah, dan dari permasalahan itu bagaimana dia bisa menyelesaikan. Kita juga bisa mendukung apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya, seperti itu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakternya bagaimana? Biasanya anak-anak itu jika setelah melakukan kesalahan dia meminta apa? Meminta maaf. Berarti dia mempunyai karakter yang baik. Nah, kita sebagai guru harus mendukung. Oh, berarti dia tahu kesalahan apa yang diperbuat, seperti itu. Terus berikutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ya seperti tadi menguatkan. Cara menguatkan bagaimana? Dengan kata-kata. Kita bilang seperti ini aja, misal ya. Oke Mas, setiap anak atau setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kita bisa apa? Memperbaikinya dan mengambil pembelajaran sehingga untuk kedepannya tidak diapakan lagi, diulangi lagi. Itu anak pasti sudah merasa berbeda ya daripada kita baru datang sudah marah-marah, betul apa tidak? Gitu. Oke. Terus lanjut. Nah, perbedaan contoh kasus. Nah, ini ada kasus tadi. Misal anak melakukan kesalahan yang tadi saya kasih contoh dari dia terlambat sekolah. Sekarang ini ada kasus berbeda, yaitu misal anak melakukan kesalahan lupa mengerjakan PR. Apa yang jadi bisa membedakan mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi, mana yang disebut restitusi. Nah, yang hukuman, misalkan ada anak seperti tadi lupa mengerjakan PR. Misalkan guru bilang kerjakan lagi 50 kali. Nah, itu termasuk apa? Hukuman. Nah, gurunya menjadi marah dan muridnya bagaimana? Takut. Benar apa tidak? Kita pernah melakukan? Nah, karena kita belum tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Makanya Bapak Ibu setelah ini harus mendaftar loh ya. Ini angkatan 10 sudah buka ya, jangan lupa ya kalau promosi sekali JKP. Oke, lanjut. Nah, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di saat waktu jam istirahat. Jadi konsekuensinya jika dia tidak mengerjakan PR, dia tidak bisa istirahat karena dia harus menyelesaikan PR yang lupa dikerjakan tadi. Nah, ini gurunya bagaimana? Jawabannya guru tegas, siswa mundur mati. Yang hukuman tadi siswanya takut, gurunya marah-marah. Jadi semuanya apa? Rugi. Gurunya yang marah-marah udah capek, benar apa tidak? Betul. Oke, lanjutnya adalah restitusi. Yaitu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, ditanya dulu. Karena apa? Ini maksud saya adalah sebelum pembelajaran, setiap guru harus mempunyai kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi anak-anak dalam pembelajaran nanti kita enak. Jadi kita buat dulu kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Itu bagaimana nanti pembelajaran kita lebih enak, lebih asik, lebih menyenangkan. Jadi misalkan anak itu melanggar seperti ini tadi, restitusinya dia melanggar tidak mengerjakan PR, berarti dia melanggar untuk keyakinan kelas apa? Berarti dia bertanggung jawab, maka tidak bertanggung jawab untuk mengerjakan PR. Nah, untuk membuat keyakinan itu ada kesepakatan
Jadi guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi di sini kita konfirmasi dulu dia mengerjakan tidak mengerjakan PR. Kenapa? Misalkan dia tidak mengerjakan PR karena semalam nonton TV Bu. Nanti ditanya dulu. Nah, main game seperti itu. Nah, itu tanya, kita kan kembalikan lagi anaknya. Kesempatan kelas apa? Kamu masih ingat nggak Pak? Masih Bu apa? Nanti kan dia akan termotivasi sendiri. Oh, saya salah ya. Saya harus bagaimana ya? Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Seperti yang dibuat tadi, saya akan mengutarakan 5 posisi kontrol apa sih? Yang pertama adalah menghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, kita ulas satu-satu. Jadi penghukum, maksudnya bagaimana? Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah mau melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya seperti apa? Misalkan penghukum suruh lari berapa? Nah, seperti itu. Jadi hukumannya bisa fisik, bisa verbal. Yang fisik tadi bisa suruh lari, verbalnya bisa dengan kata-kata, seperti itu juga bisa ya. Nah, sekarang merasa bersalah, membuat merasa bersalah itu bagaimana? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan kehidupan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, terus misalnya seperti apa? Mas, kemarin ibu sudah bilang ini, apa nggak kasihan sama ibu guru dimarahin Pak Kepala Sekolah? Nah, seperti itu adalah salah satu contoh membuat merasa bersalah. Ya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi berarti apa? Ajakan, ya. Lanjut. Pemantau, yaitu mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini adalah posisi yang paling luar biasa, yaitu posisi manajer. Nah, manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri atau restitusi. Jadi kita tadi kan sudah belajar restitusi. Nah, itu berhubungan dengan kita sebagai posisi guru apa? Manajer. Ya, lanjut. Nah, contoh penerapan posisi kontrol jika siswa datang terlambat. Ini langsung saya kasih contoh. Yang penghukum, kata-katanya bagaimana? Kamu itu selalu datang terlambat. Pasti seperti itu, betul atau tidak Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya, kenapa kamu mengecewakan ibu lagi Mas? Kemarin sudah berangkat terlambat, sekarang terlambat lagi. Mas, apa enggak kasihan orang tuamu? Seperti itu, nggih. Lanjut, seperti teman. Ya sudah, tidak apa-apa hari ini terlambat. Silahkan duduk, seperti itu. Itu sebagai teman ya. Yang keempat adalah pemantau. Nah, ditanya sanksinya apa, konsekuensi apa. Jadi terlambat itu sebelumnya dia pasti sudah terlambat, yang ditanya dulu. Jika kamu terlambat lagi, sanksinya apa Mas? Konsekuensinya apa? Nah, ini adalah posisi pemantau. Tetapi jika sebagai manajer ditanya dulu, apakah kamu mengetahui yang kamu lakukan benar atau salah? Nanti dia akan menjawab salah. Kamu masih ingat nggak kesepakatan yang telah kita buat? Masih. Keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, keyakinan misalkan kalau terlambat berarti maksudnya disiplin ya. Terus ditanya lagi, nah kamu bagaimana solusinya biar disiplin ini lebih baik lagi? Kamu besok masuknya tidak terlambat lagi, seperti itu. Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kita harus membuat
kesepakatannya bagaimana? Tadi misalkan, jadi kan tadi sudah dicontohkan ya. Jadi Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus apa? Yaitu tadi membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dulu. Jadi ini ada interaksi antara guru dan murid. Jadi kesepakatannya apa sih antara guru dan murid? Jadi nggak hanya sebelumnya kan hanya guru saja, murid nggak boleh seperti ini, murid nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kesepakatan kelas ini akan disepakati oleh guru dan murid. Nah, jadi setiap guru pasti punya kesempatan berbeda dengan guru-guru yang lain seperti itu. Jadi ini akan lebih mengenakan kita sebagai apa? Guru benar apa tidak? Betul. Karena apa? Kalau anak itu sudah punya keyakinan kelas yang bagus, kesepakatan yang sudah disepakati antara guru dengan murid, pembelajaran lebih enak. Apa? Misalkan ada anak terlambat, dia pasti ada langsung meminta maaf. Satu itu. Misalkan lagi budaya positif ini kan harus kita terapkan dan harus berkesinambungan berkelanjutan ya. Terus ada lagi siswa belum mengerjakan PR. Nah tadi dia akan berusaha. Oh saya seperti ini, saya harus seperti apa, itu sudah bisa mencari solusinya sendiri. Jadi dengan ini dari keyakinan, jadi dari peraturan dulu. Jadi kita bisa membuat peraturan kelas dulu. Kadang peraturan kelas itu bisa pakai kalimat negatif yang menggunakan kata tidak, jangan atau bukan. Tetapi untuk yang kesepakatan harus menggunakan kalimat positif. Jadi yang tadinya tidak diganti dengan apa? Nah seperti itu. Misalkan tidak mengerjakan PR, berarti kalimat untuk kesepakatannya mengerjakan PR tepat waktu. Nah seperti itu. Keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Jadi jika anak-anak sudah mempunyai keyakinan yang luar biasa, itu kita dalam pembelajaran sudah enak. Betul tidak Bapak Ibu Guru? Selama ini Bapak Ibu Guru sudah pernah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Nanti yang belum bisa belajar yang sudah pernah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi bagaimana caranya? Yang seperti tadi. Pertama kita membuat peraturan kelas dulu. Nah, jadi anak-anak itu kita beritahu apa sih kalimat negatif, atau itu kalimat positif seperti itu. Jadi selama ini anak-anak itu belum familiar ya dengan kesepakatan, dengan keyakinan. Nah, saya senang sekali dengan adanya CGW ini, saya belajar banyak hal. Ya dari tadi ya dari awal sampai belakang ini semuanya runtut sudah luar biasa sekali. Nanti kita saling apa ya, berkolaborasi, saling berdiskusi hal-hal mana yang perlu kita perbaiki agar sekolah kita ini semakin maju, semakin luar biasa. Betul atau tidak? Nah, kayaknya agak-agak ngantuk ini. Nah, agak-agak ngantuk. Yuk kita SBing lagi. Nah, oke, saya SBing lagi. Nanti jika saya bilang semut, nah nanti semut itu besar atau kecil? Kecil. Tapi peradannya dibalik ya. Jadi semut besar. Semut kecil, gajah besar. Nah, dibalik ya. Oke. Semuanya berdiri dulu biar kita tahu.
ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa sih contohnya? Oke, langsung saja. Ini tak putarkan video saya yang membuat segitiga restitusi, ya. Oke, Bapak Ibu guru, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa dilihat ya. Nah, ini ada tujuan restitusi, yaitu menjadikan murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sehingga restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dan nanti ada contoh saya melakukan segitiga restitusi ya. Sebentar lagi akan muncul. Nah, untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengambil dan mengakui kebutuhan murid. Nah, lanjut yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini ada kasus 1, Ira murid kelas 2 multimedia sering terlambat sekolah. Nah, ini kasusnya, nanti ini adalah teksnya. Setelah itu nanti bisa muncul segitiga restitusinya. Silahkan diperhatikan.
Oke, demikian video dari saya mempraktekkan segitiga restitusi. Baik, tadi sudah disampaikan ya, sudah dipresentasikan tentang apa tadi diseminasi ya, tentang keyakinan kelas budaya positif yang sudah disampaikan sama Bu Yunita. Ini sambil nunggu nanti kita ke sesi tanya jawab ya. Iya. Disiapkan pertanyaannya, mungkin ada yang kurang jelas kita diskusi di sini. Kita tidak menunggu, tetapi kita diskusi bersama. Oke, tadi dari presentasi dari saya, mohon maaf karena ini agak error ya, repinya mungkin kecapean. Jadi tadi hanya sebagian yang keluar, nah seperti itu. Jadi saya minta tolong untuk teman. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman. Nah ini tadi moderator juga sudah ada pertanyaan, siapa yang mau ngasih pertanyaan, monggo. Saya Ya, ya Miss ya. ya tadi untuk yang restitusi Ya. tadi artinya itu menciptakan situasi di mana siswa itu di mana siswa diajak untuk memperbaiki diri. Ya, betul sekali. Nah, untuk tadi yang ada perbedaan dan hukuman konsekuensi dari restitusi tadi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau siswa itu dia berbohong, Oke. biar tidak dihukum. Nah Oke. itu biar tidak dihukum, misalnya dia terlambat, alasannya dia itu bohong biar tidak dihukum sama guru gitu. Ah, ya. Bagaimana dengan kasus yang seperti Oke, itu? terima kasih untuk pertanyaannya Bu Listio. Itu tadi menghukum lagi. Kita tidak boleh menghukum Bu Listio, ya. Iya. Dilihat lagi. Kita pakai posisi yang mana? Manajer. Nah, tadi kenapa nanti kalau punya alasan kita ada ketakutan seperti itu? Kita sebelum pelajaran kita kan sudah membuat apa? Kesepakatan. Nah, dari kesepakatan ada keyakinan. Di situ misalkan kita sudah ada kejujuran. Jadi anak itu sudah punya mindset yang berbeda, punya rasa jujur. Jadi kalau kita bertanya, kalau dia sudah merasa kita itu jadi guru yang berhamba pada anak, jadi anak itu juga nggak akan berbohong pada kita. Betul atau tidak? Betul. Jadi kita tidak boleh menghukum lagi. Bagaimana kita menanyakannya? Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Menanyakan dulu dari awal, misalkan masuk kan kita tinggal mau pakai posisi yang mana ya. Kita kan udah tahu posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Jadi anak itu nggak mungkin akan berbohong pada kita karena dari awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kesepakatan dan keyakinan itu kita kita semua jadi baik murid dan guru harus melaksanakannya. Bukan yang membuat kesepakatan itu hanya yang melaksanakan murid saja. Guru dan murid harus semuanya melaksanakan di lingkungan kelas. Jadi apa yang telah kita sepakati tadi harus kita laksanakan dan harus kita yakini. Jadi tidak usah ada rasa khawatir seperti itu Bu Listio ya. Jadi kalau kita sudah jadi posisi yang benar, anak itu juga akan tertanam budaya positif. Apa yang tadi sudah kita buat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu nanti setelah kita membuatnya, itu bisa kalau kita sebagai guru ya, bisa kita catat, anak-anak itu juga bisa menandatanganinya. Jadi, tinggal kita kembalikan lagi. Misalkan ada siswa yang terlambat tadi, ya kita tanya dulu, kamu sudah terlambat berapa kali? Nah, misalkan dia menjawab sudah 5 kali Bu. Nah, nanti kita tanyakan lagi ya, itu kan kejujuran. Kita akan melatih anak. Makanya anak itu kalau kita menggunakan segitiga restitusi, kita nanti tidak akan takut kalau anak itu tidak jujur. Karena
kita sudah anak itu bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah diperbuat seperti itu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi kita harus punya keyakinan, seperti yang sudah kita buat tadi. Jadi anak itu nanti kalau dia salah kan gurunya nggak akan marah-marah, tetapi dikonfirmasi. Tapi kita sebagai guru kita harus memotivasi, jadi meluruskan. Ayah, bagaimana solusinya? Dia nanti akan menjawab sendiri. Insya Allah berikutnya dia akan lebih baik lagi. Misalkan apa tadi terlambat, berarti besok dia akan disiplin seperti itu. Terus terima kasih Bu Listio. Ada pertanyaan lagi? Iya Bu Farah. Tadi untuk segitiga restitusi Iya. bisa diterapkan oleh siapa saja Bu? Oleh guru mata pelajaran semua atau guru BK atau kelas? Oke, terima kasih untuk Bu Farah. Ini menanyakan segitiga restitusi itu bisa dipakai siapa saja, bisa guru atau wali kelas atau guru BK. Itu tergantung permasalahan. Seperti Bu Listio tadi, untuk keterlambatan itu pertama bisa dari gurunya dulu. Karena terlambat pada saat jam siapa? Apa karena terlambat berangkat sekolah? Apa terlambat dari kantin? Seperti itu. Kalau wali kelas itu nanti jika dia ada laporan dari guru piket, seperti itu bisa. Wali kelas juga bisa menangani, misalkan ada perkelahian di dalam kelas, itu juga bisa, ya. Nah, kalau guru BK itu kan tingkatannya nanti setelah wali kelas tidak bisa menangani. Misalkan ada perkelahian antara kelas si A dan kelas si B, itu harus kita melibatkan guru BK seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan Bu Farah? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Yunita yang sudah presentasi ya, melakukan diseminasi supaya ilmu yang kita dapat dari pendidikan guru penggerak itu bisa kita pahami bersama untuk kemudian bisa kita laksanakan bersama. Karena pada intinya kalau kita tidak ada kerjasama antara satu guru dengan yang lain, apa yang jadi tujuan kita itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi antar semua guru. Kemudian terima kasih kepada Ibu Yunita yang sudah menyampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk memperhatikan, untuk memahami, untuk berusaha memahami. Kemudian untuk tadi kalau ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa Bu Yunita disampaikan. Baik, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maifara Diantika, saya mengajar mapel matematika. Setelah saya mengikuti diseminasi Bu Yunita, saya akan menerapkan segitiga restitusi saat siswa melakukan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Listio Wardani. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK Sukawati Sragen. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi oleh Ibu Yunita, saya menyadari pentingnya pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di kelas tersebut, agar pembelajaran di kelas bisa berlangsung dengan suasana yang nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Kita bisa pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, coba kita
Ingat, untuk kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan kalimat apa? Tidak. Kalimat tidak, apalagi? Jangan. Apalagi? Bukan. Nah, itu termasuk kalimat negatif. Kita bisa langsung ke kalimat positif. Jadi tidak menggunakan kata tidak, jangan, dan bukan. Sudah tahu contohnya? Oke, saya kasih contoh. Kalimat negatif tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positif bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah paham? Oke, kalau sudah silakan tulis di sini. Nanti ditambahkan di depan, ya. Tulis langsung. Silakan ditulis dulu. Nanti dititipin teman nggak apa-apa, kakinya sakit. Satu aja, satu kesepakatan kelas yang kalian impikan. Tulis satu saja. Satu saja. Saya sabar. Jangan kita. Oke, kalau sudah sekarang silakan ditulis di sini. Nanti ditempelkan deh. Terus nulisnya hati-hati. Ini tempelnya kan di atas seperti ini, berarti nulisnya ke sini ya. 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 Jadi, nah, oh sebatas nggak apa-apa, terus berlanjut nggak apa-apa. Yuk, nah, silakan ditulis dulu. Nanti kalau sudah selesai ditulis, bisa ditempelkan di depan, oke? Sudah selesai? Kalau sudah, sekarang silakan ditempel di kesepakatan kelas. Monggo yang mau menempelkan siapa dulu? Ayo. Yang lain silakan segera. Yang lain lagi, monggo. Oke, yang lain, yuk segera. Ya, yang sudah segera. Gak apa-apa, itu namanya ekspresi. Oke, yuk silakan ditempelkan. Dah,
terhadap guru. Ini nanti untuk keyakinan kelasnya berarti apa? Sopan terhadap guru, sopan, betul. Masuk sekolah tepat waktu, berarti nanti masuknya apa? Disiplin, betul. Hadir di sekolah tepat waktu sama tidak? Sama. Kita jadikan satu ya, biar nanti gampang. Oh, ini nanti untuk keyakinan kelasnya jadinya apa? Disiplin. Oke. Terus tidak boleh berangkat telat. Tidak boleh. Ayo. Ingat. Ayo, tadi katanya pakai apa? Kalimat apa? Positif. Sebenarnya bukan tidak boleh, berarti apa? Berangkat setelah tepat waktu. Nah, menerima perbedaan antara sesama, berarti masuknya apa? Nah, saling menghormati atau saling menghargai. Oke. Menjaga kebersihan kelas, berarti masuknya apa? Oke. Terus mengerjakan tugas tepat waktu masuknya apa? Disiplin. Bermain bola di lapangan, berarti masuknya apa? Olahraga. Tanggung jawab. Menghormati sama satu dengan yang lain, berarti ini ya sama dengan menghormati perbedaan tadi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Kalau mengerjakan tugas tepat waktu itu masuknya tanggung jawab ya. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan. Terus berangkat sekolah tepat waktu, masuknya apa ini? Disiplin. Berangkat tepat waktu lagi, disiplin lagi. Nah. Ya, ini masuknya disiplin lagi. Berangkat tepat waktu, disiplin lagi. Nah. Terus ini tepat waktu ada di kelas, disiplin, menghormati, berarti di sini balik aja. Oke, membuang sampah pada tempatnya, berarti masuknya apa? Tanggung jawab. Ini tepat waktu juga sini. Berangkat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke. Tiket juga masuknya tanggung jawab. Buang sampah pada tempatnya, berarti apa? Masuk buang sampah pada tempatnya, berarti maksudnya tanggung jawab. Bermain bola di lapangan, berarti maksudnya juga tanggung jawab. Menerima perbedaan, saling menghormati. Buang sampah pada tempatnya, tanggung jawab. Sopan terhadap guru berarti sopan. Nah, sekarang itu tadi adalah kesepakatan kelas kita. Sekarang kita akan membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita nanti apa? Biar kelasnya jadi aman, nyaman, pembelajarannya menyenangkan. Oke, sekarang saya bagikan lagi. Ditulis dulu. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya minta tolong untuk ditempelkan keyakinan yang telah kamu yakini. Apa itu? Ya, silakan maju ke depan untuk menempel. Ya. Tempelkan. Oke, yuk yang lain. Segera ditambahkan dulu keyakinan
Apa saja? Oke, yuk. Oke, berarti untuk kesepakatan kelas kita tadi apa? Hadir sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, terus buang sampah pada tempatnya, menghormati guru dan teman, sopan terhadap guru. Nah, ini sama nanti saya juga sama murid juga harus bersifat sopan. Jadi kesepakatan kelas ini jadi antara guru dan siswa. Nah, untuk keyakinannya apa? Sopan, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati. Nah, ini harus semua warga sekolah atau warga kelas kita harus meyakininya dan menjalaninya agar lingkungan atau pembelajaran kita menjadi aman dan nyaman. Kalau sudah, sekarang silahkan menulis di depan nama dan menandatangani kesepakatan yang telah kita buat. Oke? Yuk yang lain segera menandatangani. Sebagai perwakilan, ketua kelas bisa maju ke depan untuk menandatangani apa yang sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas 3. Monggo, Mas Iqbal ketuanya, bisa ditandatangani kesepakatannya. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Kita sudah mempunyai kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Kasih tos untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Hidayat dari kelas 12 TSM Setunggal. Dengan adanya kesepakatan dan keyakinan pembelajaran menjadi aman dan nyaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak Ira, Bu Yunita ganggu waktumu. Bu Yunita memanggil kamu karena mendapat laporan dari guru piket. Katanya kamu sering terlambat, betul tidak? Ya Bu, saya sering datang terlambat. Menurut ingatan kamu sudah terlambat berapa kali? Sudah 4 kali Bu. Sering terlambat suatu kesalahan, bukan? Ya Bu, itu salah. Baik Mbak Ira, berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tetapi dari kesalahan itu kita bisa belajar dan mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa kita harus memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Mbak Ira, mari kita cari solusi terbaiknya. Iya Bu. Mbak Ira sering terlambat, pasti punya alasan kan? Nah, kenapa Mbak Ira sering terlambat? Karena begadang Bu, saya sering main HP sampai larut malam. Jadi saya lupa waktu untuk tidur. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Bu. Menurut kamu terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Oh tahu kan?
menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Dengan disiplin saya akan masuk sekolah dengan tepat waktu dan menghargai waktu. Wah, oke, benar sekali Mbak Ira. Dengan disiplin kita lebih menghargai waktu, tepat waktu, dan sangat bermanfaat buat kita. Dan juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya, Bu, saya mohon maaf dan saya akan memperbaikinya. Iya Mbak Ira, sikap yang sangat baik. Kamu bisa meminta maaf karena tahu kesalahan yang telah diperbuat. Menurut kamu solusi apa untuk memperbaiki biar tidak terlambat sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat, Bu. Jadi tidak akan terlambat. Oke, bagus sekali Mbak Ira. Berarti Mbak Ira sudah punya solusi terbaiknya, yaitu akan tidur lebih cepat supaya tidak terlambat sekolah, kan? Iya, Bu. Nah, di sini nanti Bu Yunita juga akan kerjasama dengan orang tuamu biar mengingatkan besok tidak terlambat lagi. Jadi nggak dipanggil Bu Yunita lagi ya. Ya udah, terima kasih. Bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Krisnawati dari kelas 11 Multimedia. Terima kasih sudah diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mas Ferdias. Duduk dulu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mas Ferdi, ya tahu tidak kenapa Bu Yunita panggil ke sini? Tahu, Bu, karena saya mencontek saat ulangan. Tahu kan kalau mencontek saat ulangan itu perbuatan yang benar atau salah? Salah, Bu. Nah, kalau kamu berbuat salah, itu enggak usah khawatir. Ini adalah suatu perjalanan hidup. Tidak kamu satu-satu orang yang berbuat salah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi jangan lupa, kita harus memperbaiki dari kesalahan itu dan membuat pembelajaran sehingga kedepannya lebih baik lagi. Jangan lupa, mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Setuju tidak? Setuju, Bu. Mas Ferdias, mencontek pasti punya alasan tertentunya. Kenapa harus mencontek? Karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan, Bu. Sebenarnya cita-cita Mas Ferdias itu udah bagus ya, pengen mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Tetapi Mas Ferdias harus ingat, kesepakatan kita kelas kita itu apa sih? Masih, Bu, tidak boleh mencontek saat ulangan dan bekerja sama di saat ulangan. Nah, benar sekali. Menurut Mas Ferdias, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Jujur, Bu, di saat ulangan saya meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Baik Mas Ferdias, sikap yang sangat baik dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tetapi jangan lupa, jangan sampai diulangi lagi nggih untuk menconteknya. Iya, Bu. Nah, sekarang Bu Yunita mau tahu, menurut kamu solusi apa agar kamu nanti mendapatkan nilai bagus dan memuaskan? Saya akan lebih tekun dan rajin belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Wah, hebat sekali, benar sekali Mas Ferdias. Jadi untuk mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan itu harus giat dan rajin belajar. Nah, kalau gitu jangan lupa setiap malam harus belajar ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah sekarang bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya. Iya, Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Mas Ferdias. Iya, Bu, semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdias Abdah Yandra dari kelas
12 teknik pemesinan. Terima kasih saya ucapkan karena telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi permasalahan saya, yaitu mencontek saat ulangan. Saya meminta maaf atas perbuatan yang telah saya lakukan karena telah mencontek saat ulangan, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, yaitu mencontek saat ulangan ataupun bekerja sama saat ulangan. Saya akan lebih giat belajar, lebih rajin belajar, dan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar supaya saya mendapatkan nilai yang bagus serta memuaskan. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.